Fasilitas baca gratis bagi warga DKI. Belajar bersama alam. Nikmatnya kopi buatan warga binaan. Halo Indonesia, seperti biasa pemirsa kami akan menghadirkan beragam informasi yang menarik dan tentunya inspiratif untuk Anda. Ya, tidak hanya itu, pada segmen Bincang kami juga akan membahas tentang prestasi anak Indonesia yang berhasil menjuarai juara robot tingkat dunia. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemirsa, untuk memfasilitasi warga DKI Jakarta akan kebutuhan membaca, Perpustakaan Umum Daerah DKI Jakarta memberikan fasilitas membaca gratis kepada seluruh warganya. Tak hanya dapat membaca gratis, warga DKI juga dapat menikmati pemutaran film secara gratis. Seperti apa? Berikut liputannya. Untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya membaca, pemerintah DKI Jakarta membangun sebuah perpustakaan umum daerah DKI Jakarta yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan. Di sini, para pecinta buku dapat membaca berbagai macam jenis buku. Tidak hanya itu, bagi pengunjung anak-anak dapat pula memanfaatkan sarana permainan yang tentunya mendidik. Kesemuanya itu dapat dimanfaatkan secara gratis. Pada intinya, siapa saja bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di perpustakaan ini. Hanya saja, mereka harus terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Dan untuk menjadi anggota pun tidaklah sulit dan tanpa ada biaya sedikit pun. Masyarakat hanya mengisi data diri yang dibutuhkan, merekam foto, dan mencetak kartu anggota. Setelah itu berbagai fasilitas perpustakaan sudah bisa dimanfaatkan secara gratis. Dan ini dia kartu perpustakaan anggota saya sudah jadi, dan kartu ini nantinya akan digunakan untuk mendapatkan fasilitas secara gratis di perpustakaan daerah ini. Perpustakaan ini memiliki ruang membaca untuk anak yang dilengkapi dengan beragam buku-buku cerita dan pelajaran, serta pustakawan yang selalu mendampingi dan mengajarkan pembaca anak. Selain itu, tersedia pula komputer edukasi yang dipinjamkan secara gratis bagi anak-anak yang berkunjung ke perpustakaan. Hal yang sama pun terlihat di ruang membaca dewasa. Di sini, para pembaca dapat menikmati jaringan internet gratis sambil membaca berbagai buku seperti buku fiksi, sejarah, agama, sosial, bahasa, dan lain sebagainya. Uniknya, perpustakaan ini juga memiliki ruang koleksi khusus Jakarta yang berisi buku-buku mengenai DKI Jakarta. Namun sayangnya, karena jumlahnya yang terbatas dan terbilang langka, pengunjung hanya bisa membaca buku di tempat. Nah, ruang koleksi khusus Jakarta ini kita adakan supaya kita bisa melestarikan khasanah budaya di Jakarta, terutama tentang sejarah-sejarah Jakarta, sejarah Betawi, dan koleksi di sini isinya tentang itu. Itu supaya masyarakat tahu akar rumput budaya Betawi dan Jakarta itu kayak apa. Selain terdapat fasilitas ruang baca, Perpustakaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan fasilitas ruang menonton film gratis yang akan memutarkan berbagai film perjuangan dan inspiratif setiap 1 kali sehari. Perpustakaan yang kini memiliki 31.700 anggota ini buka setiap hari pukul 9 pagi hingga 8 malam. Dengan koleksi 120.000 eksemplar buku, Anda dapat membaca buku yang Anda suka serta meminjam buku secara gratis. Siwa, mau pinjam. Oke, terima kasih. Ya, buku adalah jendela dunia dan untuk membukanya kita memerlukan membaca. Ya, dengan membaca kita dapat menambah ilmu dan memperluas wawasan. Lydia Agustin, Alif Ramadan, DAI TV. Ya pemirsa, penatnya pekerjaan ataupun kegiatan di sekolah membuat masyarakat memilih untuk istirahat sejenak dengan membaca dan berkunjung ke perpustakaan. Ya, buku fiksi pun menjadi pilihan favorit masyarakat seperti novel percintaan, misteri, dan fantasi. Berikut tayangannya untuk Anda.
Perpustakaan Umum Daerah DKI Jakarta yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, setiap harinya biasa dikunjungi oleh 100 pengunjung. Mereka yang datang ke sini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari siswa sekolah, mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Tim Halo Indonesia pun berkesempatan untuk menanyakan kepada pengunjung perpustakaan ini sampai sejauh mana kegemaran mereka membaca buku. Biasanya sih seminggu 4 kali. Sering banget sih, biasanya seminggu bisa tiap hari sih luangin 1 jam 2 jam buat baca. Ya sekitar seminggu sekali. Sering sih, setiap minggu juga sering baca buku juga. Lalu, jenis buku apa yang paling sering dibaca oleh pengunjung perpustakaan daerah ini? Novel jenis misteri tentunya. Aku biasanya novel yang fiksi. Tentang pengetahuan Islam, ekonomi Islam gitu, dan sejarah Islam. Jenisnya kalau saya kan mahasiswa ya, cenderung ke lebih kayak ilmu tentang pendidikan khususnya, karena saya juga mahasiswa pendidikan. Lalu, apa saja manfaat yang dirasakan oleh pengunjung perpustakaan dengan sering membaca buku? Cukup penting karena dengan membaca kita dapat berimajinasi tentunya, dan ya kita bisa berpikir lebih jauh tentang dunia. Membaca kalau buat aku artinya banyak banget ya, maksudnya penting banget. Tapi yang paling penting itu membaca tuh kayak melarikan diri gitu, seolah-olah kayak melarikan diri. Jadi kayak misalnya rutinitas kuliah capek gitu sama skripsi atau apa, dengan membaca tuh kayak jadi enteng aja gitu, jadi relax lagi, jadi lupain stres-stresnya kuliah itu, kayak escape gitulah. Ya penting lah, lumayan untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang kita pelajari. Baca itu, dari baca kita akan mengetahui apa yang tidak kita tahu. Lydia Agustin, Alif Ramadan, DAI TV. Pemirsa, siapa bilang belajar hanya dapat dilakukan di dalam ruang kelas? Sekolah Alam Cendekia mengajak setiap peserta didiknya mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah dasar untuk belajar di tengah alam terbuka. Ya, hasilnya setiap kurikulum pendidikan dapat diterima dengan baik oleh para siswa karena disampaikan melalui praktek secara langsung di lapangan. Berikut kami hadirkan untuk Anda. Jika mendengar kata sekolah, seringkali yang terlintas di benak kita adalah gedung bertingkat lengkap dengan puluhan ruangan yang difungsikan sebagai kelas. Lalu bagaimana ya jika para siswa belajar di alam terbuka? Metode pendidikan inilah yang diterapkan di Sekolah Alam Cendekia. Tanpa gedung sekolah bertingkat dan ruang kelas tertutup, seluruh peserta didik diberikan materi pendidikan yang 70%-nya dipraktekkan secara langsung di alam terbuka. Tanpa mengesampingkan kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pengajar di Sekolah Alam Cendekia memproyeksikan sebagian besar materi pelajaran ke dalam konsep praktikum yang dikenal dengan konsep belajar bersama alam atau BBA. Seperti materi pelajaran berkebun yang sedang dipelajari oleh siswa-siswi kelas 1 ini. Selain teori yang dipaparkan di ruang kelas, seluruh peserta didik diajak untuk mengenal unsur tanah serta cara berkebun yang tepat secara langsung. Diawali dengan mencangkul tanah dan memindahkannya ke wadah tanam, anak-anak kemudian diajak untuk menebarkan bibit tanaman milik mereka. Kita menyebut sekolah alam itu sebagai sekolah kehidupan, karena kita yang dibutuhkan dalam kehidupan otomatis kita coba masukkan dalam pendidikan di sekolah, karena diharapkan pendidikan itu sebagai solusi kehidupan. Selain materi pelajaran yang disiapkan bagi peserta didik, pemilihan lokasi sekolah juga sangat diperhatikan. Sekolah Alam Cendekia didirikan di kawasan Bogor Barat karena kawasan ini memiliki fasilitas pendukung pendidikan yang cukup lengkap. Sebut saja hutan penelitian SIFOR, Setu Gede, lahan peternakan, kampus, serta berbagai jenis industri menjadi fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan bagi sekolah alam yang berdiri sejak tahun 2012 ini. 113 siswa Sekolah Alam Cendekia sudah akrab dengan berbagai fasilitas ini karena kerap melakukan penelitian serta praktikum di sana. Sekolah tidak mesti menyediakan sumber belajar, karena sumber belajar dalam konteks sekolah alam itu sangat banyak. Ada IPB, ada industri, ada peternakan, ada hutan, ada pertanian dan lain sebagainya. Bogor Barat ini sangat mendukung sekali. Eksplorasi terhadap alam yang diterapkan di Sekolah Alam Cendekia diharapkan mampu menumbuhkan karakter positif peserta didik serta pribadi yang peduli terhadap alam.
Ferawati, Alif Ramadan, DAI TV. Kurikulum tematik menjadi kurikulum dasar yang diterapkan di Sekolah Alam Cendekia Bogor Barat. Selama 1 semester, peserta didik diberikan 3 hingga 4 tema pelajaran yang akan dikupas tuntas, baik melalui teori maupun praktek. Lalu seperti apa keseruan kegiatan belajar mengajar di sekolah ini? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Selama 1 semester, peserta didik di Sekolah Alam Cendekia diajak untuk mengupas 3 hingga 4 tema besar sebagai penerapan kurikulum tematik. Tentunya tidak hanya penyampaian materi secara teori, peserta didik diajak untuk mengupas tema ini dengan melakukan praktek langsung di alam. Para pengajar pun tidak segan-segan untuk mengajak peserta didik berkunjung ke lokasi yang menjadi sumber informasi tema yang sedang dipelajari, seperti kunjungan ke teluk dan pulau ketika sedang mempelajari bentang alam, mencoba berbagai moda transportasi ketika sedang mendapat tema besar tentang transportasi, ataupun lain sebagainya. Dalam satu tema itu dieksplorasi segalanya, baik itu matematikanya, baik itu IPA-nya, baik itu bahasanya, baik itu IPS-nya dan lain sebagainya. Jadi satu tema itu kita kupas habis, bahkan sampai ke pelajaran agama, pelajaran moralnya itu bisa, misalnya terkait dengan air, bagaimana sikap kita terhadap air, atau belajar berhitung 1 ember ditambah 1 ember berapa ember dan sebagainya. Kemudian IPA-nya gitu kan, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Pesan moralnya bagaimana sebagai air itu misalnya dia selalu mencari jalan keluar. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil dari satu tema gitu. Dan anak-anak bisa belajar secara komprehensif dari satu tema tersebut. Selain itu, Sekolah Alam juga menerapkan kegiatan outbound, berenang, serta panahan sebagai program intrakurikuler yang dilakukan 3 kali dalam seminggu. Tujuannya untuk membentuk karakter dan kemandirian peserta didik. Keberhasilan konsep belajar bersama alam yang diterapkan di sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 2.500 meter persegi ini terlihat dari pemahaman materi pelajaran yang diterima oleh peserta didik. Mereka mengaku lebih cepat menangkap seluruh materi pelajaran yang diberikan karena seluruh teori dipraktekkan secara langsung. Kalau dulu di sekolah negeri itu seringnya tuh di dalam kelas, kalau di sini tuh seringnya tuh di luar kelas. Jadinya seneng bisa belajar memanah, outbound, sama renang. Karena anak lebih mengerti apa yang disampaikan dari materi yang kurikulum yang disampaikan itu, dia lebih mengerti daripada membaca buku saja atau diterangkan sama guru. Dia langsung terjun ke lapangan, dia lebih paham. Sekolah Alam Cendekia mampu membuktikan bahwa gedung serta seragam sekolah bukanlah hal pokok yang dibutuhkan untuk menuntut ilmu. Karena proses pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Ferawati, Alif Ramadan, DAI TV. Pemirsa, siswi madrasah jadi juara kompetisi robot di dunia. Seperti apa sosoknya kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di Halo Indonesia, Vince. Baru-baru ini Indonesia namanya kembali diharumkan lagi oleh salah satu anak bangsanya. Ya, kemarin ada beberapa murid ini yang berhasil menjadi juara di ajang International Youth Robot Competition di Korea Selatan. Dan yang unik di sini nih, kalau biasanya kompetisi robot yang kita tahu biasanya diikuti oleh kalangan-kalangan seperti mahasiswa minimal atau misalnya yang sudah dewasa, ya kan. Tapi ini justru diikuti oleh anak kecil, bahkan ini usianya masih 10 tahun. Dan yang tidak biasa yaitu mereka adalah pelajar dari UIN Madrasah Hidayatullah Jakarta, Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu betul sekali. Ini yang juga menjadi tentunya nilai plus ya, Vince, karena biasanya prestasi-prestasi ini diraih oleh siswa di dunia sekolah. Tapi ini justru anak madrasah tidak hanya bisa belajar agama saja, namun juga bisa berinovasi dan maju juga teknologi dan agamanya jadinya seimbang. Nah, untuk membahasnya kita sudah ada narasumber kita. Yang pertama adalah ini Syahrozad Salvanadia selaku pemenang dari Lomba International Youth Robot Competition dan juga guru pembimbing dari Madrasah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Himatul Laili wa Isnaini. Namun sebelum berbincang dengan mereka berdua, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Indonesia patut berbangga dengan prestasi yang ditorehkan siswa Madrasah Pembangunan UIN Jakarta.
yang berhasil meraih penghargaan di ajang International Youth Robotic Competition atau lomba robot tingkat internasional pada tanggal 12 hingga 14 Agustus 2016 di Daejeon, Korea Selatan. Kompetisi yang umumnya diikuti orang dewasa ini mampu ditaklukkan darah cantik berusia 10 tahun yang biasa dipanggil Ocha. Tak tanggung-tanggung, Ocha membawa pulang 4 medali sekaligus, yakni Gold Medal Coding Mission, Excellent Award STEAM Mission, Excellent Award Creative Design A, dan Bronze Medal Creative Design. Sementara untuk kategori tim, Ocha dan 2 rekannya berhasil mendapat medali perunggu untuk kategori robot kreatif, yakni robot cap batik otomatis. Yang menjadi keunggulan Ocha dibanding peserta lain kala berkompetisi, yakni keberhasilannya menyelesaikan tantangan track coding mission tercepat selama 10 detik, mengalahkan tim dari Israel yang meraih catatan waktu 15 detik. Segenap tim pengajar Madrasah Pembangunan UIN mengakui, Ocha memang dikenal sebagai siswa madrasah yang berprestasi. Tak hanya unggul di bidang robotik, namun kemampuan akademis dan keseniannya diimbangi pendidikan agama yang baik. Tak jarang membawanya menjadi juara di beberapa perlombaan, baik tingkat provinsi maupun nasional. Selain mesin cap batik otomatis dan robot coding mission yang dikompetisikan di Korea Selatan, Ocha juga sudah membuat beberapa varian robot lain, seperti soccer, STEAM Mission, Rero berbagai bentuk binatang, dan Rero selamat datang. Membanggakan sekali ya. Kalau kita lihat anak 10 tahun sudah bisa bikin robot seperti itu. Saya dulu waktu zaman sekolah belum tentu bisa bikin robot sampai sebanyak itu. Harusnya kamu adanya di madrasah ini juga. Karena ada kurikulumnya. Iya betul, supaya bisa berkembang juga ya. Betul. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Si kecil Ocha dan Imut. Ocha atas dulu dong biar asik ya. Oke Ocha, selamat pagi, dan ibunya juga ada Ibu Himatul Laili. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Studio All Indonesia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ibu, ini setelah kita lihat tayangan tadi, Ocha, anak kebanggaan Ibu, anak kebanggaan dari Madrasah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini berhasil menjadi juara, 4 medali sekaligus. Ini diraih. Ini bagaimana kesannya kemarin? Sungguh luar biasa dan membanggakan ya bagi saya dan Sivitas Madrasah Pembangunan UIN Jakarta beserta Kemenak RI. Apa yang dipersiapkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini untuk mempersiapkan Ocha dan teman-temannya ke Korsel? Iya, yang pertama yang dipersiapkan memang training pelatihan atau pelatihan yang terus-menerus untuk bisa landing ke Korsel. Tidak hanya di situ, support yang luar biasa yang diberikan oleh Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, tidak hanya sekedar support atau motivasi, tetapi untuk pembelian robot juga dibantu gitu oleh Madrasah Pembangunan UIN Jakarta dan Kemenak Republik Karena memang Indonesia. Harganya tidak murah ya. Iya. Semua itu disupport dari pihak sekolah dan juga pemerintah ya. Ini juga bagus sekali untuk perkembangan si dunia robot di Indonesia juga. Nah sekarang saya mau tanya ke sang jawaranya nih. Ocha, apa kabar Ocha? Baik. Baik ya Ocha. Ocha, aku mau tanya, Ocha itu awalnya tertarik sama dunia robot itu kenapa sih Ocha? Saya suka dunia robotik sejak tahun 2015. Tahun lalu baru? Sejak menemani adik latihan robotik di rumah. Tapi kan 1 tahun, kok bisa langsung jadi juara di Korsel lagi? Itu gimana? Apa memang Ocha memang dipersiapkan sama gurunya untuk merakit dan bahkan mengoperasikan robot? Enggak, sendiri. Semuanya otodidak? Ocha belajarnya dari mana? Diajarin Umi. Oh gitu, hanya pakai buku atau dari buku, internet atau apa? Buku, internet, lihat di YouTube juga. Oh ini hanya belajarnya otodidak. Nah Ibu sendiri melihat Ocha belajarnya hanya dari internet. Ini 10 tahun tapi sudah ada 10 robot kalau tidak salah yang sudah dibuat sama Ocha dan juga adiknya ternyata. Nah ini bagaimana sih membimbing mereka akhirnya supaya mereka akhirnya bisa terjun ke ajang robotik tingkat internasional padahal tidak ada basic sama sekali dan belajarnya hanya secara otodidak. Awal Ocha bisa berprestasi seperti ini, dia menemani adiknya Avisena yang selalu menjadi partner untuk kompetisi robotik. Alhamdulillah keduanya juga juara tingkat Asia gitu. Setelah sering menemani ternyata lebih tertarik ke pemrograman juga gitu. Kami selaku orang tua memfasilitasi. Gitu.
Oke, saya mau ke Ocha lagi. Ocha tadi tadi di tayangan aku dengar ya, Ocha tuh katanya melawan tim-tim dari negara lain. Bisa ceritain nggak Ocha melawan siapa aja di sana? Dan Ocha memenangkan untuk kategori robot yang seperti apa? Ngelawan banyak negara, terutama Israel sama Korea sama Cina. Wow. Iya. Dan mereka bawa robot yang seperti Ocha atau bagaimana jenisnya? Enggak. Beda. Beda bentuk sama programnya. Terus bagaimana Ocha bisa menang? Apa kata juri sampai Ocha bisa menang? Apa karena robot Ocha lebih cepat? Atau memang Ocha juga mengoperasikannya lebih baik dibanding yang lain atau bagaimana? Robotnya lebih cepat sama programnya kecepatannya juga lebih cepat. Oh gitu. Yang coding mission yang tadi kita lihat itu ya. Jadi itu boleh dijelasin nggak Ocha ke pemirsa, itu coding mission tuh robotnya apa sih sebenarnya? Robot coding mission itu robot yang mengikuti garis, tapi bila terkena sinar matahari dia akan mati. Ya mati blank gitu. Nggak bisa bergerak. Ya seperti ini bukan? Bukan. Oh bukan. Ada lagi yang lebih kecil. Iya. Yang seperti mobil itu ya. Jadi dia tidak digerakkan dengan remote control, Vince. Ini yang menarik. Padahal pada saat saya liputan itu, saya pikir itu pakai remote control. Ternyata itu bisa membaca secara otomatis ya garis lintasannya ya. Dan kalau boleh tahu waktu itu catatan waktunya berapa? Karena kan kalau aku pernah baca-baca dalam kompetisi robot, apalagi negara-negara seperti Yunani, Israel itu negara-negara yang juara, yang selalu langganan juara. Tapi kenapa Ocha waktu itu bisa mengalahkan mereka? Emang catatan waktunya berapa? 10 detik. 10 detik? Ya. Kalau Israel berapa detik? 15-16 detik. Wow. Keren sekali ya. Ocha, kenapa bisa kayak gitu Ocha? Apa emang bikin program khusus yang berbeda dari kontestan lain atau gimana? Sama, cuman beda kecepatan, mungkin beda baterai. Beda baterai. Gitu. Simpel sekali sebenarnya, hanya beda teknologi ya. Tapi memang sebegitu simpel ya Bu ya. Apakah memang sudah dipersiapkan sampai bisa memenangkan dan bahkan melewati Israel? Iya, memang harus dipersiapkan ya dari rumah gitu. Training itu, jadi mempelajari program ini kira-kira program apa yang harus dimasukkan untuk bisa cepat gitu. Kemudian tidak lepas dari kekuatan doa. Iya, kekuatan doa dari teman-teman, dari Bapak Ibu guru di Madrasah Pembangunan UIN gitu, orang tua. Gitu. Baik Ibu dan Ocha, nanti kita jeda dulu ya. Karena kita juga nanti katanya Ocha bersama-sama teman-temannya ada di klub robot ya di sekolah ya. Nanti kita lihat ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda kembali bersama kami di Halo Indonesia dan masih membahas tentang prestasi anak bangsa yang bisa menjadi juara robot tingkat dunia. Vince, ternyata kalau kita tadi di segmen sebelum break kita sempat berbincang ya dengan Ocha, ternyata tidak hanya di Korea Selatan saja, tapi di tahun yang sama dia juga berhasil mendapatkan 6 medali sekaligus di Singapura, tepatnya di ajang International Robot Asian Olympiad itu di Singapura, dan itu juga kompetisinya bersama adiknya. Ini yang unik. Padahal adiknya itu lebih kecil dari dia, dan kalau di madrasah itu dibilangnya masih anak TK-nya, masih tingkat TK. Bayangkan anak kecil itu sudah bisa membawa nama Indonesia ke luar negeri. Nah, ini yang mau saya langsung tanya lagi ke Ibu Laili. Bu Laili, pada saat di Korea ataupun di Singapura, ini kompetisinya seperti apa? Apakah Ocha ini memang sudah membawa robot dari Indonesia yang sudah dirakit lalu di sana tinggal diprogramkan, atau memang sistem penjuriannya mereka dikasih alat, dikasih tema, langsung merakit dan memprogramkan langsung di tempat penjurian, atau seperti apa? Jadi pada saat menjelang hari H kompetisi memang harus menyiapkan bahan-bahan atau sarana yang harus dilombakan di sana dari sini gitu. Jadi kita sudah latihan merakit, latihan program di sana gitu. Oke, kalau ke Ocha sendiri kemarin juga tidak hanya cuma yang
jenis yang tadi yang sudah kita bicarakan ya, tapi juga ada yang coding apa namanya ya? Coding mission. Coding mission. Nah, ada juga yang kedua, katanya batik itu bisa ceritain nggak jenis robotnya seperti apa dan itu juara berapa? Robot batik cap juara 3. Robot itu bergeraknya pada kain putih polos, akan ditaruh di sebuah roll yang bergerak otomatis. Rollnya itu akan bergerak sendiri menuju cap. Setelah itu dicap secara otomatis sampai selesai, sampai terisi semua. Setelah selesai dicap, rollnya akan bergerak lagi menuju kren. Krennya akan mengambil kain, lalu digerakkan ke kipas. Kipasnya akan bergerak supaya mengeringkan kain. Setelah kering, ditaruh di tempatnya. Langsung dipakai deh. Bisa dipakai. Ini satu robot tapi bisa langsung mulai dari pengecapan lalu sampai penjemurannya itu dilakukan oleh satu robot sampai akhirnya jadi. Nah ini aku mau tanya, kalau robot yang sudah dibawa di depan kita ini robot apa namanya? Robot salaman. Robot salaman, berarti bisa salaman sama kita? Gimana? Aku deg-degan nih. Coba mungkin pemirsa Halo Indonesia mau lihat ini gimana? Caranya. Jarinya aja udah kelihatan banget ya, masa depannya baik ya. Masa depannya cerah nih tangannya si Ocha nih. Amin. Ini caranya gimana Ocha? Ada touch, play? Play. Oh my. Kanan. 3 kali. Salam. Oke, shake hand. Aku boleh? Dia bisa maju atau gimana? Dia sensor ya, ada sensor ya? Ada sensornya. Sensor sentuh, sensor. Baik. Dan ini dirakit sama Ocha? Iya. Butuh berapa lama Ocha untuk merakit satu robot ini biasanya? Semalam sama programnya. Hah? Satu malam? Satu malam hanya menjadi satu robot ini saja. Ocha bisa langsung memprogram jadi satu robot itu dalam satu malam? Iya. Oke. Kesulitannya apa sih Ocha biasanya kalau bikin robot itu? Alhamdulillah nggak ada kesulitan. Nggak ada. Tapi mungkin kesulitannya untuk memprogram robot yang baru. Tapi alhamdulillah bisa teratasi. Oh gitu. Oke, baik Ocha dan Ibu ya. Nanti kita masih akan melanjutkan seperti apa dia menyalam kita ya. Tapi kita mulai juga ternyata Ocha ini juga tergabung dalam klub robotik yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan seperti apa klub robotiknya? Berikut liputannya. Peran siswa madrasah dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional tak bisa dipandang sebelah mata. Seperti yang dilakukan Syahrojat Jalvanadia, Aska Hafiz, serta Andi Faiz Naufal Zain yang membawa 4 medali sekaligus di Korea Selatan dalam ajang internasional Youth Robotic Competition Agustus lalu. Keberhasilan mereka bertiga menjadi juara robot internasional tak terlepas dari peran klub yang mewadahi mereka dan puluhan anak lainnya untuk belajar tentang teknologi robot. Ya, Madrasah Pembangunan Robotik Club merupakan sebuah kelompok yang diinisiasi oleh tim pengajar Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, untuk membiasakan anak-anak mengenal dan mengembangkan teknologi. Sejak setahun dibentuk, klub ini sudah memiliki 100 anggota yang terdiri dari siswa kelas 1 hingga kelas 6. Di sini mereka belajar mulai dari merakit robot hingga membuat pemrograman robot yang sudah dirakit hingga akhirnya bisa dimainkan atau bahkan digunakan dalam membantu kegiatan sehari-hari. Dibimbing 5 orang guru di klub ini, para peserta didik Madrasah Pembangunan Robotik Club mengeksplorasi kemampuan menciptakan berbagai macam robot, mulai dari robot soccer, kren pemindah barang, hingga robot selamat datang. Selain di Korea Selatan, klub ini juga pernah mengirimkan perwakilannya hingga mendapat penghargaan di Malaysia dan juga Singapura di tahun yang sama. Dengan adanya klub robotik di madrasah ini, diharapkan siswa tidak hanya pintar dalam ilmu agama saja, namun juga siap untuk berkarya di masyarakat, mengikuti perkembangan zaman. Ya pemirsa, nampaknya Vince masih asik dengan Rero Selamat Datang yang dibuat sama Ocha ya. Iya, tadi katanya Ocha, ini bisa dance nggak? Ternyata katanya enggak kalau kecuali kita program. Oh, bisa langsung jawab loh dia. Bisa ya, tapi bisa diprogram seperti itu? Bisa. Itu bisa ya Ocha ya. Nah, ini pemirsa yang tidak kalah menarik adalah setelah kita tadi lihat tayangannya, ternyata Ocha ini juga diwadahi oleh Madrasah Pembangunan Robotik Club. Ini yang mau langsung saya tanya ke Bu Leli. Bu, ini kita tahu madrasah biasanya berfokus pada pendidikan agama Islam, ya kan? Masih jarang terdengar kalau ada madrasah yang punya robotik club seperti ini. Ini boleh diceritain nggak sih Bu, kapan terbentuknya, lalu sudah berapa banyak anggota, kegiatannya apa saja? Kalau anggota ada sekitar 100 orang lebih. 100 orang?
bulan depan dibuka pendaftaran baru gitu karena peminatnya ternyata banyak Cukup gitu. tinggi ya? Cukup tinggi setelah kejuaraan-kejuaraan yang didapat oleh anak-anak madrasah seperti OCA ini gitu. Apa itu namanya nanti di dalam di dalam klub robotik itu sendiri ya dibagi per kelompok-kelompok kecil gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kita kasih nama kelas fun gitu. Di sana mereka berlatih menyusun komponen atau kit robotik gitu, menjadi bentuk semisal macam-macam binatang, kendaraan dan lain-lain. Nah, kalau untuk yang lebih besar sedikit? Untuk yang lebih besar itu kelas basic, tidak hanya merakit atau menyusun komponen, tetapi sudah pemrograman. Sudah sampai seperti itu. Dan untuk ini kan tentu kan dananya tidak murah ya. Nah, itu dari mana tuh? Iya, dari Madrasah Pembangunan dan Kemenak untuk saat ini. Gitu. Kalaupun nanti ada kompetisi internasional atau tingkat Asia, memang butuh support dari orang tua juga. Gitu. Tetapi kalau kita yang ikut tergabung dalam peserta di klub ini, tapi tidak dipungut biaya atau bagaimana? Setiap bulannya ada pembayaran semacam SPP gitu. Oke, baik Ibu dan Ocha, kita harus jeda lagi nih, tapi kita nanti akan membahas lagi itu seperti apa sih Ocha nanti membantu di klub robotik ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda kami di Halo Indonesia, Vince dan juga pemirsa. Tadi kita pada saat break kita juga sempat berbincang ya, ternyata pada saat kompetisi di Korea ataupun di kompetisi yang lain biasanya OCA ini memprogramkan itu sendiri secara personal. Sementara saingan-saingannya dari luar negeri seperti Israel yang sering langganan itu justru dibantu oleh instruktur. Nah, ini membuktikan bahwa anak-anak Indonesia ini juga memiliki taraf kecerdasan yang juga sama dengan orang-orang yang ada di luar negeri. Nah, ini yang mau langsung saya tanya juga ke Ibu Leli sebagai pembimbing dari Robotic Club. Sebenarnya dengan adanya Robotic Club ini bagaimana sih anak-anak belajar di sana? Apa sebenarnya anak-anak yang bisa dapat dengan bergabung di klub ini? Yang pertama mudah-mudahan anak-anak yang bergabung di Madrasah Pembangunan Robotic Club ini lebih berkembang ya keilmuan teknologinya gitu. Jadi tidak hanya berkembang di ilmu agamanya saja gitu. Di Robotic Club sendiri mempunyai target tidak hanya melatih motorik anak-anak, tetapi mereka juga punya kemandirian. Iya, gitu. Selama kompetisi di sana mereka tidak bergantung sama setelah pengajarnya. Gitu. Jadi kita cukup melihat dari jauh, gitu, memberi motivasi bahwa keluarkan kemampuan kamu, kamu pasti bisa. Tunjukkan kamu sebagai anak madrasah, sebagai anak-anak Indonesia bahwa lebih cerdas dari negara-negara. Motivasi-motivasi seperti itu. Kalau tadi sendiri kita pernah bahas ya, kalau ternyata si cilik yang satu ini gitu juga dari kemampuannya, dari pengalamannya di mengikuti kompetisi juga akhirnya bahkan didaulat untuk membantu menjadi kakak juga atau pengajar juga atau membantu teman-teman lain di klub robotik. Itu bagaimana ceritanya? Dari kompetisi demi kompetisi yang sudah dia raih dengan mendapatkan banyak medali emas, membuktikan dia bisa ikut membantu instruktur sebagai co-instruktur. Oh, jadi co-instruktur sekarang berarti. Membantu adik-adiknya. Sekarang aku mau tanya sama Ocha. Ocha memang kalau sudah besar nanti memang pengen serius di jalur robotik atau seperti apa? Iya, karena cita-cita saya jadi dokter spesialis anak. Pengen jadi dokter spesialis anak karena sistemnya itu sistem robot. Sarana robot, jadi alatnya canggih-canggih. Jadi kalau nanti aku misalnya hamil, nanti Ocha jadi dokternya semuanya harus dari robot gitu. Gimana ceritain? Caranya gimana? Sistemnya. Iya, sistemnya pakai sistem robot. Melahirkannya juga dengan robot. Tapi Ocha nih, saya juga pengen tahu nih Ocha. Ocha kan udah melanglang buana nih, bahkan ketemu beberapa negara. Kira-kira siapa negara yang paling sangat menantang buat Ocha? Paling menantang Israel. Kenapa? Karena kan pas mau lomba itu baris mengantri. Mereka tuh selalu menyerobot
karena di depan saya itu ada teman Israelnya. Mereka selalu pengen ada di belakang temannya. Oke. Terus kalau negara mana yang paling menarik kompetisinya? Ocha ikuti. Di negara mana? Di negara di Tadi Korea. kan di Asia. Tadi kan ada Singapura dan ada Korea. Nah, yang kemarin ini yang paling menarik ya? Iya. Kenapa? Karena banyak ketemu teman-teman baru, ketemu lawan-lawan yang handal, sama menemukan strategi-strategi baru. Strategi baru. Oke. Waduh. Strategi baik apa sekali. sih memangnya? Ya strategi untuk Bermain soccer. ya kayak seperti bermain soccer dan memprogram-program gitu. Baik, Ocha. Ocha yang terakhir nih, Ocha bilang sama teman-teman Ocha, misalnya para pencinta robot nih, Ocha. Apa yang Ocha bilang sama teman-teman Ocha yang misalnya takut untuk menjalani ikut-ikutan dalam klub robotik misalnya? Ayo teman-teman, semangat, teruslah bekerja, berprestasi, dan berkreasi. Dan terus bersahabat dengan teman-teman yang lain. Baik, luar biasa, membanggakan sekali ini. Semoga dengan hadirnya Ocha di sini dilihat sama teman-temannya, Ocha Dan bisa menjadi menjadi inspiratif ya? inspirasi dan bisa mempengaruhi teman-temannya untuk juga ikut memajukan dunia robot, dunia teknologi Indonesia. Ya. Terima kasih Ibu, terima kasih juga Ocha. Sukses terus untuk semua teman-temannya ya di klub robotiknya ya. Baik pemirsa, kami masih memiliki beragam informasi lain. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Halo Indonesia. Nah Jason, kamu suka minum kopi nggak? Suka banget, apalagi kalau udah disuguhin kopi terus ada karamelnya. Aduh, itu rasanya enak banget. Nah, kamu belum pernah mungkin berkunjung ke kedai kopi di kawasan Cipinang. Karena di sana kamu akan dilayani dan kopinya dibuat oleh para warga binaan dari lapas. Nah, penasaran seperti apa? Yuk kita lihat saja. Beginilah suasana kedai kopi di Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Kedai kopi ini terlihat seperti kedai kopi pada umumnya, bahkan jauh dari kesan rumah tahanan. Jira Cafe, atau singkatan dari Jendela Penjara Cafe, merupakan sebuah kedai kopi yang dijalankan oleh warga binaan Rutan Kelas 1 Cipinang. Ya, pelayan yang bertugas tidak lain adalah warga binaan Rutan. Pengunjungnya pun merupakan warga binaan Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang. Sebelum kedai resmi beroperasi pada 8 September lalu, terlebih dahulu warga binaan mendapat pelatihan selama 5 hari. Pelatihan ini dibuat oleh pihak Rutan Kelas 1 Cipinang bekerja sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Tak hanya diajak mengenal dan membuat kopi, warga binaan juga dibimbing untuk bisa melayani pembeli dengan baik, mulai dari sikap hingga tutur bahasa. Ya, sementara untuk yang kopi, ya, yang kopi ini kan sifatnya kan praktis ya, jadi memang tidak terlalu berat gitu. Namun walaupun tidak terlalu berat, tentunya ini harus menjangkau kesiapan di masyarakat nantinya. Jangan cuma pelatihan di sini sekedar di sini saja, setelah di luar tidak bisa bermanfaat apapun. Tetapi dengan pelatihan kopi ini tentunya dari mulai dia meracik, meramu, kemudian bagaimana menyajikan, mungkin bisa saja nanti kalau di luar jadi barista kan, seperti itu. Ini yang kita harapkan. Berdirinya Jira Cafe memberikan ruang berkarya bagi Toha, salah satu warga binaan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Sisa masa tahanan yang ia miliki akan dipergunakannya dengan baik untuk mengembangkan keterampilannya menjadi barista. Selain itu, Toha pun mendapatkan penghasilan dari kegiatan barunya di Rutan. Target saya ketika keluar nanti saya ingin menjadi usaha kopi. Kenapa terjun itu? Karena mungkin karena saya tertarik dengan usaha ini ya, dengan Bapak yang sudah menuntun saya dan Bapak Asep, Kepala Rutan Cipinang yang menuntun saya di sini untuk ikut pelatihan sebagai barista. Ya, mudah-mudahan jadi barista sejati. Aprisani Angelin, Yoga Pratama, The ITV. Wah, ternyata sekarang warga binaan juga bisa menikmati kopi di dalam. Tetapi bukan hanya kopi nih, Jason. Mereka juga dilatih untuk membuat tas. Membuat tas, dan katanya denger-denger ini tas yang dibuat oleh mereka ini kualitasnya nggak kalah bagus sama yang ada di pasaran, bahkan sama yang ada di mancanegara. Seperti apa? Kita langsung saja lihat tayangan berikut ini. Selain memberikan pelatihan dalam bidang usaha kopi, pihak Rutan pun memberikan pelatihan memproduksi tas, dompet, dan gelang kepada warga binaan Rutan Kelas 1 Cipinang. Ruang produksi berada di salah satu halaman Rutan Cipinang.
Dalam kegiatan ini, 3 orang penjahit, 1 orang pemola, 1 orang bagian pemotongan, dan petugas administrasi mulai bekerja dari pukul 7 pagi sampai 6 sore. Dalam 1 hari, para warga binaan mampu memproduksi 2-3 tas. Tas yang telah dibuat nantinya akan dijual kepada masyarakat umum dengan pemesanan terlebih dahulu. Untuk harga dari setiap hasil produksi tersebut dibanderol dari puluhan ribu hingga jutaan ribu rupiah. Tas produksi warga binaan pun telah terjual sampai di mancanegara. Di sini adalah cikal bakal. Jadi kita menginginkan di sini ketika mereka terampil, kita arahkan tempat usaha kita di luar. Kita akan suatu saat akan buka cabang di luar. Kerjasama kita bukan hanya di sini. Kita didik mereka di dalam, kita salurkan mereka di luar, kita ajari mereka teknik manajemen, manajemen pemasaran, manajemen administrasi bisnisnya. Di luar saya punya keterampilan jahit, terus di sini dilatih lagi dari tim Jira. Ibaratnya dikembangin lagi di sini saya begitu. Setidaknya saya bisa bantu ngasih suatu anak lah intinya kan, udah bisa ngasih keluarga gitu aja. Dan saya di sini tidak jenuh gitu. Untuk saya hukuman yang tinggi masuk sini, jadi kelihatannya nggak begitu suntuk banget. Emang dari awal saya pingin nyari kemana gitu, daftarnya kemana gitu. Kebetulan ada penawaran, langsung aja daftar gitu. Satu orang. Tak hanya mengisi waktu luang, pelatihan keterampilan ini juga membentuk para warga binaan untuk mandiri dan siap bekerja, serta membuka usaha saat bebas dari rutan nanti. Aprisan Angelin, Yoga Pratama, The ITV. Masih dari Rutan Cipinang, pemirsa, jika biasanya kita mendengar ruang inkubator berada di rumah sakit, kali ini inkubator berada di rumah tahanan. Ruangan inkubator ini berbeda dari yang umumnya. Di ruangan ini warga binaan bisa menghasilkan karya seperti tas sampai cerita kehidupan warga binaan untuk diperkenalkan kepada khalayak umum. Ruang inkubator adalah tempat seluas kurang lebih 5 x 3 meter ini adalah ruang kerja 7 warga binaan rumah tahanan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur yang diberikan kesempatan untuk mengelola website mauberubah.com sebagai media promosi Rutan Cipinang. Setiap hari dari jam 7 pagi sampai 18 sore, para pekerja tim media terdiri dari web programmer, desain grafis, media foto dan video bekerja untuk mengumpulkan dokumentasi kegiatan pembinaan di dalam rutan. Seperti pelatihan kerajinan tas yang diikuti oleh puluhan tahanan. Tas-tas tersebut kemudian dipromosikan untuk dijual kepada masyarakat melalui website mauberubah.com. Tim media promosi juga membuat video profil penghuni rutan yang gambarnya diambil selama mereka menjalani kegiatan masa tahanan. Cuplikan tayangan ini bisa disaksikan melalui website mauberubah.com agar masyarakat bisa melihat sisi lain kehidupan warga binaan selama menghabiskan masa tahanan. Selama ini masyarakat luar melihat penjara itu sebagai tempat dibuangnya manusia-manusia, atau tempat yang bisa dibilang isinya para penjahat. Nah, kita mau dengan adanya jendela penjara ini, kita ingin tunjukkan di masyarakat luar bahwa di dalam penjara ini bukan hanya tempat penjahat, tapi tempat di mana orang-orang mau berkarya sesuai dengan program pemerintah. Khususnya Pak Presiden sendiri kan pernah menyampaikan adanya revolusi mental. Nah, saya kira yang namanya revolusi mental itu ya di sinilah, karena benar-benar orang yang dari punya masalah dengan berbagai masalah, mereka mau merubah mentalnya untuk menjadi manusia yang kreatif. Ditambah dengan Kemenkumham sendiri sudah memberikan program lapas industri. Jadi kita jahit ini semua sehingga masyarakat di luar yang ingin merubah mentalnya, merevolusi mentalnya, diberikan wadah di lapas industri dengan berbagai aktivitas positif yang didukung langsung oleh pemerintah. Warga binaan berharap masyarakat dapat memandang karya mereka sebagai kesempatan kedua untuk berubah lebih baik. Aprisani Angelin, Yoga Pratama, The ITV. Menjelajah ke Sumatera Utara tidak saja dapat menikmati keindahan alam seperti Danau Toba saja. Adat istiadat di sana juga sungguh menarik untuk disaksikan. Ya, salah satu yang menarik di Sumatera Utara adalah kehidupan masyarakat di lereng Gunung Sorik Marapi yang hingga kini masih mempertahankan rumah adat dengan atap ijuk sejak ratusan tahun lalu. Desa Sibanggor terletak di Kecamatan Puncak Sorik Marapi.
Desa yang tak jauh dari salah satu gunung api aktif di Sumatera Utara ini terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Desa Sibanggor Jae, Sibanggor Tonga, dan Sibanggor Julu. Jalan untuk menuju Sibanggor diapit oleh hamparan sawah yang menghijau, sehingga jika berkunjung ke wilayah ini, pemandangannya sungguh memikat mata. Desa Sibanggor Julu yang terletak di lereng sebelah timur Gunung Desorik Marapi memiliki lanskap wilayah yang berlekuk indah dan dihuni sekitar 1.500 jiwa. Topografi wilayah Sibanggor 1 ini berada dalam kemiringan di atas 45 derajat, sehingga pengaturan rumah-rumah penduduk juga disusun berbanjar mengikuti kontur tanah perbukitan. Keunikan desa Sibanggor yang paling menonjol ialah keberadaan rumah-rumah tradisional berbentuk panggung dan beratap ijuk. Konsep rumah yang dibangun memang menyesuaikan keadaan alam desa Sibanggor yang dekat dengan gunung api Sorik Marapi. Bentuk rancangan rumah di desa Sibanggor memiliki fungsi ganda. Atapnya yang berbahan ijuk berfungsi untuk melindungi rumah dari hujan belerang yang kerap terjadi. Dan bentuk panggung yang disangga bongkahan batu berfungsi sebagai penahan gempa. Dari dulu ijuk semua di sini, ijuk semua. Soalnya yang lain nggak tahan, umpamanya seng nggak tahan dia kan. Sampai tahan 1 abad itu, 100 tahun. Dahulu setiap aktivitas masyarakat akan diawali dengan ritual khusus, seperti ketika akan mendirikan sebuah rumah. Biasanya masyarakat akan menyiapkan semacam sesajian. Tujuannya untuk mendapatkan keselamatan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kini cukup hanya diawali dengan doa sesuai dengan ajaran Islam. Sebelum tahun 90 lah, 1990 itu. Adat itu dipengaruhi oleh adat Hindu, ke tempat keramat, makam, haji, payung haji. Nah, itu yang membeda kampung dulu, Sibanggor Julu. Siarah dulu ke sana, dipengaruhi oleh agama Islam. Ayam panggang, potong waktu hari raya haji. Bawa ke masjid, minta doa keselamatan semua. Supaya jangan bertolak belakang dengan hukum. Tim Liputan The ITV. Ya, pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Esok hari kami akan kembali tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindo_dai_tv. Akhir kata, saya Vijay Rumintang. Dan saya Jason Palino mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat beraktivitas.